2091 Mata yang jernih dan cerah. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Jangan biarkan dia membawa pergi Gu abadi. Yang abadi itu milikku, Gu Diao Guimen, jangan berpikir untuk pergi. Kelompok pengejar itu semakin dekat. Feng Jinhuang memiliki dua jalan di depannya untuk dipilih. Hanya satu yang bisa membuatnya melarikan diri, jalan lainnya akan mengarah ke markas tanah terberkati Diao Guimen. Feng Jinhuang tidak ragu-ragu, dia memilih jalan kiri dan bergegas keluar. Dengan suara keras, pemandangan di depannya bersinar terang. Feng Jinhuang sedikit linglung, dia segera menemukan bahwa jiwanya telah kembali ke dunia luar. Alam mimpi dari sebelumnya telah lenyap. Aku melewati alam mimpi, seperti yang diharapkan. Gu abadi jalur jiwa liar itu adalah kuncinya. Setelah jiwanya kembali ke tubuhnya, Feng Jinhuang menunjukkan ekspresi gembira. Kali ini, level pencapaian jalur jiwaku meningkat. Level pencapaian master jalur mimpi sangat membantu saat menjelajahi alam mimpi. Sejak situasi berbahaya di ruang rahasia penyempurnaan Gu itu, Feng Jinhuang malah mendapat manfaat dari cobaan itu dan maju ke master jalur mimpi. Adegan terakhir dari alam mimpi sebelumnya juga merupakan usaha pertama Feng Jinhuang, dia tidak tahu jalan mana yang benar. Namun pada saat yang genting, naluri master jalur mimpinya memberitahunya rute mana yang benar untuk diambil. Sayang sekali aku tidak bisa mengendalikan naluri yang diperoleh dengan menjadi master jalur mimpi, kadang-kadang berhasil tetapi tidak berpengaruh di waktu lain. Petik 2. Jika aku bisa menjadi Grandmaster jalur mimpi, naluri ini akan menjadi berkali-kali lebih kuat. Aku bahkan bisa menggunakan cacing Gu jalur mimpi untuk membentuk gerakan mematikan yang meniru jalur lain juga. Feng Jinhuang mendesah dalam hati. Kemajuan ke master jalur mimpi ini sudah menjadi pengalaman yang luar biasa baginya. Dia beruntung bisa berhasil setelah menghadapi bahaya besar dan ancaman kematian. Feng Jinhuang dapat dengan jelas merasakan bahwa pemahaman dan pengetahuannya yang terkumpul tentang jalur mimpi telah habis. Dia hampir tidak menjadi master jalur mimpi. Untuk meningkatkan level pencapaiannya lagi, dia perlu mengumpulkan lebih banyak fondasi selanjutnya. Ini akan memakan waktu lama. Setelah berkemas, Feng Jinhuang berdiri dan mendorong pintu ruang rahasia kultivasi hingga terbuka. Melewati lorong panjang, dia tiba di ruang tamu. Peri Baiking sudah memasak makanan, mejanya penuh dengan makanan lezat. Melihat Feng Jinhuang, Peri Baiking tersenyum, "Huang apakah kultivasimu hari ini sudah berakhir? Melihat ekspresimu, kamu pasti berhasil." "Benar, Ibu, tingkat pencapaian master jalur mimpi benar-benar fenomenal, sangat membantu untuk penjelajahan alam mimpiku." Feng Jinhuang duduk dan menggambarkan pemandangan terakhir alam mimpi. "Jika bukan karena instingku, jiwaku pasti sudah terluka parah sekarang." Feng Jinhuang memasang ekspresi rumit di wajahnya. Ia teringat kembali kejadian di ruang rahasia, rasa takut masih menyelimuti hatinya. Saat itu, ia sama sekali tidak berdaya, ia bagaikan ikan di talenan. Zhao Lianyun dapat menentukan hidup dan matinya. Meskipun Feng Jinhuang selamat tanpa bahaya pada akhirnya, situasi ini tetap menggetarkan hatinya. Peri Baiking terus berbicara, "Huang aku sudah memeriksa tubuhmu, tidak ada masalah. Apakah Zhao Lianyun benar-benar baru saja menyelamatkanmu? Ia tidak mengajukan permintaan apapun." Feng Jinhuang menggelengkan kepalanya, meskipun ia tidak mengatakannya. "Aku sudah menebak rencananya. Bagaimanapun, tujuan akhirnya sangat jelas. Ibu, lupakan saja ini, ayo makan." Setelah makan, "Aku harus terus menjelajahi alam mimpi." Peri Baiking mengangguk, "Asalkan kau tahu apa yang kau lakukan." Namun, berkultivasi siang dan malam sepanjang waktu tidaklah baik, kultivasi memiliki kecepatannya sendiri untuk diikuti. "Ibu," Feng Jinhuang menyela Peri Baiking, "aku tahu tentang konsep mengatur kecepatanku, tetapi aku juga tahu bahwa aku harus menjadi lebih kuat. Aku hanya bisa melindungimu saat aku lebih kuat, aku tidak ingin menjadi orang yang terus-menerus dilindungi. Hanya dengan menjadi lebih kuat aku bisa memenuhi keinginan terakhir guru dan menjadi dewa Gu jalur impian. Hanya dengan menjadi lebih kuat aku bisa membuat orang-orang seperti Zhao Lianyun dan Fang Yuan tidak bisa menindas dan berkomplot melawanku. Hanya dengan menjadi lebih kuat aku bisa menghadapi ayahku secara langsung dan bertarung dengannya untuk menunjukkan tujuanku yang sebenarnya." Peri Baiking linglung sejenak. Mata Feng Jinhuang tampak memancarkan cahaya terang, dua sinar cahaya melesat ke dalam hati Peri Baiking.
Peri Baiking menahan kekhawatirannya sambil tersenyum, Huang karena kamu telah membuat keputusan, lanjutkan dan lakukanlah. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Jika kamu memiliki kebutuhan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Feng Jinhuang meninggalkan tempat duduknya dan menghampiri Peri Baiking. Ia memegang tangan ibunya, "Ibu, aku tahu ibu mencintaiku. Apakah ibu punya cara untuk mendapatkan Gu keberanian? Aku sangat membutuhkan Gu keberanian sekarang." Peri Baiking tersenyum getir, "Oh Huang permintaan ini terlalu berat bagiku. Ibu tahu bahwa Gu keberanian hanya diproduksi di Gunung Danghun, dan gunung ini berada di tangan iblis Gu Yue Fang Yuan. Ia sudah lama berhenti menjual Gu keberanian di depan umum. Semua Gu keberanian yang ada di pasaran hanyalah stok yang tersisa yang ia jual di masa lalu. Dengan semakin sedikitnya jumlah, harganya juga semakin tinggi." Feng Jinhuang menghela napas, Ibu tahu bahwa banyak cara yang dapat menyembuhkan jiwaku, tetapi cara-cara itu akan memiliki efek samping tertentu. Tidak ada yang dapat menandingi Gu keberanian. Aku harus menjadi dewa Gu jalur mimpi. Jika jiwaku memiliki terlalu banyak tanda dao yang berbeda saat itu akan membatasi potensi masa depan saya. Peri Baiking menepuk tangan Feng Jinhuang, "Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kalau saja ayahmu ada di sini." Ekspresi Feng Jinhuang berubah saat dia berkata dengan tidak senang, "Ibu, jangan sebut-sebut dia di depanku." Baiklah, aku tidak akan membicarakannya." Pada saat yang sama, puncak kasih sayang. Tidak kusangka sekte itu mengirimmu untuk meyakinkanku. Pemilik puncak kasih sayang, Zhao Lianyun, menatap orang itu sambil tersenyum. Bu Zhenzi tersenyum pahit, "Peri, tolong jangan tersinggung. Ini adalah tugas yang diberikan kepadaku, aku tidak punya pilihan selain datang ke sini dan berbicara denganmu." Senyum Zhao Lianyun melebar, "Kamu terlalu sopan. Dulu, ketika kita pergi ke dataran utara dan bertempur di gunung bersalju, jika bukan karena perlindunganmu, aku pasti sudah mati. Silakan masuk, aku telah menyiapkan teh untukmu." Bu Zhenzi adalah seorang Gu immortal tingkat 7 yang mengolah jalur hantu. Saat itu, ia diperintahkan oleh sekte untuk melindungi Zhao Lianyun. Ia menunjukkan kinerja yang baik di sungai aliran balik dan sangat dibina setelah kembali ke sekte. Para petinggi Spirit Affinity House juga mempertimbangkan hal ini. Mereka mengirim Bu Zhenzi ke sini untuk meyakinkan Zhao Lianyun agar menghentikan tindakannya. Bu Zhenzi tiba di malam hari. Ketika upacara minum teh berakhir, bulan telah muncul di langit. "Peri, tidak perlu mengantarku pergi, aku akan pergi sekarang." Bu Zhenzi menangkupkan tinjunya, ekspresinya gembira. Diskusi ini cukup berhasil. Zhao Lianyun jauh lebih murah hati dan santai dari yang diharapkannya. Zhao Lianyun mengangguk, "Selamat tinggal." Bu Zhenzi berkata dengan tulus, "Peri, aku sudah memahami keadaan dan masalahmu. Aku akan pergi dan memberitahu tetua tertinggi pertama. Jangan khawatir." Zhao Lianyun tersenyum, "Aku akan merepotkanmu kalau begitu." Zhao Lianyun memperhatikan saat Bu Zhenzi pergi, bahkan setelah sosoknya menghilang di balik awan, dia masih berdiri di puncak-puncak kasih sayang. Angin malam menderu, pegunungan di sekitarnya tertutup kabut tebal, bahkan hampir menutupi bulan yang terang di langit. Ini adalah markas utama rumah kedekatan roh. Bulan di langit pada hakikat hanyalah formasi abadi. Zhao Lianyun berpakaian putih, pakaiannya bergerak mengikuti angin. Dia memiliki rambut hitam panjang yang halus dan kulit yang bersih, matanya berkerut saat dia melihat langit malam. Dia adalah peri generasi sekarang rumah kedekatan roh, statusnya sangat tinggi, bahkan ahli peringkat 7 seperti Bu Zhenzi harus berbicara kepadanya dengan sopan. Dia memiliki warisan sejati surga pencuri berupa penyembunyian ilahi, dia mengendalikan Gu cinta, dia dapat memerintah orang sesuka hati, sungguh tidak mudah bagi iblis dunia lain seperti dia untuk mencapai tahap ini. Namun, tidak satu pun dari hal ini yang membuat Zhao Lianyun senang. "Saat ini, aku telah menjadi abadi tetapi kau tidak di sisiku." Menjadi abadi tidak lebih baik daripada manusia biasa. 5 wilayah besar dan 2 surga masih bukan tanah airnya, dia tidak bisa benar-benar merasa tenang. Dia pernah disukai oleh keberuntungan, dia bertemu Ma Hongyun, yang kepadanya dia mempercayakan hatinya. Tetapi takdir juga kejam, dia terpisah dari Ma Hongyun, dijual di depan umum saat Feng Jiuge membelinya, dia berpartisipasi dalam pertempuran sungai arus balik tetapi menyaksikan Fang Yuan membunuh Ma Hongyun di depannya. Dia digunakan oleh Su Hao dan Li Junying sebagai pion,
dia pernah berlutut di tanah dan memohon, dia mencoba segala cara yang mungkin untuk menjadi peri generasi saat ini. Dia mendapat masalah di puncak warisan rahasia, pada saat itu, Gu Immortals dari Spirit Affinity House sangat dingin padanya. Setelah mendengar tentang keberhasilan Fang Zheng dalam kenaikan abadi, dia pergi mengunjunginya dan bahkan membawa hadiah. Dia membantu Fang Zheng melatih jurus pembunuh dingin darahnya. Dengan bantuan Su Hao dan Li Junying, dia menjadi penguasa puncak kasih sayang. Dia tahu tentang rencana pasangan ini, tetapi dia harus setuju untuk berurusan dengan Feng Jinhuang untuk mereka. Namun, Feng Jinhuang tidak mati, Zhao Lianyun malah menyelamatkannya. Ini adalah rencana Zhao Lianyun. Su Hao dan Li Junying memanfaatkanku, tetapi aku juga dapat memanfaatkan kebencian mereka terhadap Feng Jiuge untuk memanipulasi mereka. Jika mereka ingin berurusan dengan Feng Jiuge, mereka harus bergantung padaku. Aku juga dapat menggunakan mereka untuk berkultivasi dan tumbuh lebih cepat. Untungnya, aku memiliki penyembunyian ilahi, yang memungkinkanku menghadapi Gu Immortal jalur kebijaksanaan dengan mudah. Bu Zhenzi dan aku memiliki beberapa sejarah pertempuran bersama. Kita dapat menjadi sekutu untuk mendapatkan keuntungan. Fang Zheng telah menjadi penguasa Dewan Penghakiman Iblis, investasiku benar-benar sepadan. Dan Feng Jinhuang juga berutang budi padaku, mungkin kita dapat bergandengan tangan untuk berurusan dengan Fang Yuan. Bagaimanapun, dia telah merebut tanah terberkati Hu Immortal miliknya. Zhao Lianyun merencanakan dengan sekuat tenaga, jaring samar yang menghubungkan beberapa kekuatan sudah terbentuk di sekelilingnya. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu mengambil jiwa Ma Hongyun dari Fang Yuan dan menghidupkan kembali kekasihnya. Fang Yuan, Zhao Lianyun bergumam, kekhawatiran di wajahnya langsung semakin dalam. Fang Yuan seperti kabut yang menutupi langit ini, dia agung dan luas, dibandingkan dengannya, Zhao Lianyun tidak berarti dan lemah. Tujuannya seperti bulan di langit, awan menutupinya dan menyembunyikan segalanya darinya, hampir sepenuhnya tertutup. Dia tidak bisa melihat jalan di depannya, dia tidak bisa menemukan tujuan. Zhao Lianyun menggertakkan giginya, tubuhnya seperti bunga putih lemah yang akan tertiup angin kapan saja. Namun matanya masih bersinar terang. Aku harus bertahan, aku tidak boleh menyerah. Jika aku saja gagal, lalu siapa yang masih bisa menyelamatkan Hongyun? Di dunia ini, dia hanya bisa mengandalkanku. Dan aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Besok, aku akan menuju ke pegunungan angin kesedihan. Jejak pertarungan mereka masih bisa ditemukan di sana, aku bisa mendapatkan informasi langsung dan menyimpulkan kekuatan Fang Yuan saat ini. Di sebuah gua biasa dan umum, 4 orang cabul besar benua tengah memilih untuk beristirahat di tempat ini. Cabul timur Chen Yindao, pencuri barat Yu Baguang, pengganggu selatan Sibao dan penghambur utara Fan Chun Yao, mereka semua memiliki tingkat kultivasi peringkat 4, mereka terkenal di dunia Master Gu benua tengah, mereka telah mengambil kesucian dan kehidupan banyak gadis tak berdosa. Pada saat ini, keempat pria ini berdiri melingkar, mereka menatap seorang pemuda yang tidak sadarkan diri, mengamatinya. Mengapa dia belum bangun? Dia telah tidur beberapa hari terakhir ini, dia bahkan belum makan apapun tetapi dia masih penuh vitalitas. Apakah kalian pikir dia abadi? Keempat Master Gu berbicara tentang Wang Xiao'er. Wang Xiao'er adalah seorang penggembala biasa, tetapi hidup sangat kejam padanya. Selama pertempuran untuk mengejar Fang Yuan, akibatnya menyebabkan gunung tempat tinggalnya hancur, semua anggota keluarganya tewas. Tetapi karena suatu alasan, Wang Xiao'er tidak mati, dia bahkan jatuh ke dalam kondisi aneh ini. Pikirkanlah, saat kita pertama kali bertemu dengannya, rumput dan bunga di sekitarnya terus-menerus berbunga dan mati. Dia mungkin seorang Gu Immortal yang ikut dalam pertempuran itu, dia terluka dan musuh-musuhnya mengira dia sudah mati, tetapi dia menggunakan beberapa cara untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi dia malah jatuh koma setelahnya. Yu Baguang mencoba menghubungkan kejadian-kejadian itu. Bagaimanapun juga, mereka hanyalah Gu Master, mereka tidak memiliki informasi yang disebarkan oleh pengadilan surgawi di surga kuning harta karun. Tetapi jika dia seorang abadi, mengapa seorang abadi berpakaian seperti ini? Sibao menunjuk pakaian Wang Xiao'er sambil menunjukkan ekspresi aneh. Pakaian Wang Xiao'er compang camping dan penuh tambalan, dia jelas memiliki status terendah di masyarakat, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang Gu Master. Fan Chun Yao mengusap dagunya, jika saja kita bisa mencari jiwanya, kita akan tahu kebenarannya.
Tetapi akhir-akhir ini, meskipun kita menggunakan semua metode pencarian jiwa kita, tidak ada pengaruhnya. Ini jelas sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh seorang Gu Master. Metode pencarian jiwa telah tersebar luas sejak Spectral Soul menciptakannya, itu terlalu mudah. Setiap Gu Master jalur iblis yang tidak mengetahui satupun metode pencarian jiwa akan terlalu malu untuk menyebut diri mereka iblis. Keempat Gu Master menggertakkan gigi mereka belum pernah melihat situasi yang aneh seperti itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa sekarang. 8 mata menatap Wang Xiao'er lekat-lekat. Chen Yindao berkata, lihatlah keadaannya yang tidak bergerak, andai saja ini adalah seorang wanita abadi. 3 lainnya saling memandang, hehehe. Pada saat berikutnya, mereka terkekeh dengan penuh. Arti, apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Fan Chunyao. Si Bao mencibir, ini. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, dia menyerang dengan tiba-tiba, dia mengaktifkan cacing Gu ofensif dan menembakkan cahaya merah ke arah Wang Xiao'er. Kau gila, yang lain terkejut. Namun segera, semua perhatian mereka tertarik oleh fenomena di sekitar Wang Xiao'er. Mereka melihat jejak benang perak bersinar di sekitar Wang Xiao'er, benang-benang ini dengan mudah menghalangi cahaya merah, cahaya itu melemah dan menghilang seketika. Si Bao tercengang, yang lain menunjukkan ekspresi yang sama. Mereka semua tahu bahwa ini adalah metode terkuat Si Bao, tetapi itu dengan mudah dihilangkan oleh Wang Xiao'er ini. Melihat auranya saja, ini jelas hanya manusia biasa. Namun dia berhasil memblokir serangan Si Bao dalam tidurnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan harus diblokir dengan hati-hati oleh Master Gu peringkat 5. Jika dia bukan abadi, apa yang bisa dia lakukan? Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan Master Gu. Tunggu, kelopak matanya bergerak. Keempatnya terkejut, gua itu menjadi sunyi senyap. Wang Xiao'er perlahan membuka matanya, penglihatannya masih kabur, pikirannya kacau. Dia duduk, plop, plop, keempat Gu Master berlutut di tanah, berteriak, Yang abadi, selamatkan kami. Wang Xiao'er terkejut, siapa kalian? Di mana aku? Tunggu, siapa aku? Wang Xiao'er memeluk kepalanya saat rasa sakit terlihat di wajahnya. Keempat Gu Master jalur iblis saling memandang, pikiran yang sama muncul di benak mereka semua. Jangan bilang, Yang abadi, kehilangan ingatannya. Beberapa hari kemudian, di sebuah lembah di malam hari, api unggun yang berkobar menyala. Ayo, minum anggur. Chen Yindao melingkarkan lengannya di bahu Wang Xiao'er saat dia mengeluarkan anggur berharga yang disimpan selama bertahun-tahun, menawarkannya kepadanya. Wajah Wang Xiao'er sudah merah, dia diselimuti bau alkohol. Begitu dia mengambil mangkuk, Si Bao tersenyum saat dia menyerahkan daging panggang yang harum itu kepada Wang Xiao'er. Ayo, makan, adik kecil. Nada bicara Si Bao begitu lembek sehingga dia bahkan merasa ingin muntah. Orang jahat ini tidak pernah begitu baik kepada siapapun. Wang Xiao'er tidak hanya tampak berseri-seri, bahkan pakaiannya pun telah berubah, kualitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia minum anggur dan makan daging sambil berkata, saudara-saudara, kalian benar-benar orang yang baik, kalian tidak hanya menyelamatkanku, kalian juga memperlakukanku dengan sangat baik. Jangan sebut-sebut. Chen Yindao menepuk bahu Wang Xiao'er, kita bertemu karena takdir. Pada saat yang sama, hatinya berdarah dalam hati, anggurku yang telah disimpan selama lebih dari 10 tahun, aku bahkan tidak sanggup meminumnya sendiri. Kita semua adalah orang-orang yang berada dalam situasi yang sama, ini bukan apa-apa. Yu Baguang kembali, dia baru saja mengatur beberapa cacing Gu investigasi di sekitarnya, dia menunjukkan senyum yang jujur dan dapat diandalkan. Andalkan keluarga saat di rumah, andalkan teman saat di luar. Selama semua orang saling membantu, aku yakin dunia ini akan menjadi tempat yang lebih baik. Melihat penampilan ketiga orang lainnya, Fan Chunyao tidak ingin ketinggalan juga. Mereka semua terkejut dengan pemandangan di gua sebelumnya. Setelah memastikan bahwa Wang Xiao'er adalah seorang dewa Gu yang telah kehilangan ingatannya, mereka memutuskan untuk memperlakukannya seperti leluhur mereka sendiri. Lagi pula, jika Wang Xiao'er mendapatkan kembali ingatannya di masa depan, melihat seberapa baik mereka berempat memperlakukannya, dia tidak akan melakukan hal buruk kepada mereka. Wang Xiao'er minum anggur dan makan daging, setelah mengisi perutnya, dia pergi tidur di tempat tidur yang nyaman dan besar yang telah mereka persiapkan berempat. Dia benar-benar mengalami amnesia. Meskipun dia tidak kehilangan kemampuannya untuk berfungsi sebagai manusia,
dia tidak dapat mengingat detail apapun dari masa lalunya. Selama periode ini, keempat Gu Master telah membawanya kembali ke reruntuhan tetapi ingatannya tidak kembali. Yang terjadi hanyalah Wang Xiao'er mengingat namanya sendiri, ia menceritakan 4 hal cabul yang hebat. Wang Xiao'er merasa bahwa hidup ini sangat membahagiakan. Namun, keempat Gu Master lainnya merasa bahwa hidup saat ini adalah siksaan. Sejak kapan keempat Gu Master jalur iblis ini bertindak begitu patuh sebelumnya? Mereka kejam dan bengis, mereka melakukan segala sesuatu tanpa rasa khawatir, mengapa mereka bersikap merendahkan diri seperti ini? Jadi, beberapa hari kemudian, keempat Gu Master ini tidak tahan lagi. Teman-teman, meskipun aku ingin tahu metode kenaikan keabadian dari makhluk abadi ini, hidup ini benar-benar terlalu sulit untuk dijalani. Aku tahu, kita harus selalu berhati-hati. Ini benar-benar menyesakkan. Kekhawatiranku adalah, jika Gu Immortal ini memulihkan ingatannya, apakah dia benar-benar akan memberi kita hadiah? Jika dia adalah Gu Immortal jalur lurus, dia akan dengan mudah mengetahui perbuatan kita di masa lalu. Apa yang akan dia lakukan pada anggota jalur iblis seperti kita? Jika dia adalah Gu Immortal jalur iblis, jika dia mengingat adegan kita menyerangnya, apakah dia akan merobek urat dan kulit kita? Keempatnya memiliki chemistry yang mendalam setelah bertahun-tahun hidup bersama, pikiran mereka cukup mirip. Keempatnya berdiskusi sebentar, mereka memutuskan untuk menjauh dari Wang Xiao'er. Hidup terlalu menyakitkan sementara pahala tidak terlihat, bahkan, mereka mungkin sedang menunggu kematian sebagai gantinya. Bagaimana kita bisa bebas dari Wang Xiao'er? Kita tidak bisa pergi terlalu langsung, jika dia mendapatkan kembali ingatannya, bukankah dia akan mengejar kita untuk mencari masalah? Aku punya ide bagus. Ceritakan pada kami, beritahu kami. Kita sekarang di sini, ada kawah jiwa pembantaian di dekat sini. Kita akan masuk ke tempat ini dan terbebas dari orang bermasalah ini. Keesokan harinya, keempat Gu Master membawa Wang Xiao'er jauh ke dalam kawah jiwa pembantaian. Kawah jiwa pembantaian memiliki medan yang datar, tetapi lingkungan sebenarnya sangat rumit. Tempat ini adalah bagian dari pegunungan angin kesedihan. Awalnya merupakan gunung biasa yang tidak memiliki sesuatu yang istimewa di dalamnya. Tetapi setelah pertempuran besar yang melibatkan Fang Yuan, tempat ini terlibat. Pada saat itu, para dewa Gu kuil surga hitam menyaksikan sendiri bagaimana tanah cekung jiwa pembantaian ini terbentuk. Jiwa spektral menembakkan bola jiwa hitam tetapi istana naga menghindarinya. Bola jiwa ini melesat ke lembah gunung. Tidak ada suara, pada saat itu, dengan lembah sebagai intinya, ribuan li gunung dan lembah di sekitarnya berubah menjadi debu hitam yang terbang bersama angin. Gunung-gunung yang awalnya melimpah menghilang tanpa suara, hanya kawah besar yang tersisa. Kawah itu dibentuk oleh jurus pembunuh jiwa spektral, itu dipenuhi dengan tanda-tanda dao jalur jiwa. Makhluk hidup yang pernah tinggal di sini telah musnah, tetapi jiwa mereka tetap ada. Jejak dao jalur jiwa, jejak dao jalur angin, jejak dao jalur bumi, dan lainnya berkumpul membentuk kabut tebal, segala macam binatang buas jiwa mulai hidup dalam kabut. Makhluk hidup di sekitar entah masuk secara tidak sengaja atau diserang oleh binatang buas jiwa, bagaimanapun juga, semakin banyak makhluk hidup yang mati di sini, semakin banyak jiwa yang tersisa, kabut kawah jiwa pembantaian ini menjadi semakin tebal. Kelima orang itu dengan hati-hati menghindari banyak binatang buas. Jiwa yang kuat, mereka pergi ke pusat kawah jiwa pembantaian. Yu Baguang membuat alasan untuk mengintai daerah itu saat dia pergi, keempat lainnya tidak bergerak menjauh. Wang Xiao'er tidak mengerti situasinya, dia bertanya, "Saudara-saudara, mengapa kita ada di sini?" "Jelas, kami ingin meninggalkanmu di sini. Tentu saja, kami tidak akan melakukannya secara langsung, kami akan memancing beberapa binatang buas jiwa ke sini dan berpura-pura kalah. Untuk melindungimu, kami akan memancing binatang buas jiwa ini pergi sambil mempertaruhkan nyawa kami." Chen Yin Dao tersenyum sendiri sambil berpikir. Selain membuat pertunjukan, keempat orang cabul itu juga punya pikiran lain. Jika orang abadi ini mati di tangan binatang buas, apakah dia akan meninggalkan warisan? Mereka yang berada di jalan setan biasanya adalah orang-orang dengan nyali yang luar biasa. Keempat orang cabul itu adalah anggota yang luar biasa dalam aspek ini. Tentu saja Chen Yin Dao tidak mengatakan yang sebenarnya, dia menepuk bahu Wang Xiao'er, "Saudaraku, kami datang ke pegunungan angin kesedihan untuk mengumpulkan beberapa bahan Gu. Kawah jiwa pembantaian ini diciptakan oleh pertarungan antara para dewa,
sebelum benar-benar tenang, kami memiliki banyak kesempatan untuk menjadi kaya di sini. Tepat pada saat ini, lolongan binatang buas tiba-tiba terdengar. Chen Yindao sedikit terkejut, kemampuan Yu Baguang untuk memikat binatang buas telah meningkat. Namun, tak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu yang janggal. Yang memikat binatang buas ke sini bukanlah Yu Baguang, melainkan sekelompok Master Gu jalur lurus benua tengah. Orang-orang ini melewati kabut jiwa dan tiba di depan Chen Yindao. Awalnya mereka senang melihat bala bantuan, tetapi segera, ekspresi mereka berubah. Seseorang berteriak, "Oh tidak, 4 kecabulan besar." Setelah mengamati situasi, Chen Yindao menjadi rileks dan tersenyum dingin saat tatapan tajam melintas di matanya. "Ini hari keberuntunganku." Pertarungan sengit pun terjadi. 4 kecabulan besar benua tengah memperoleh kemenangan besar. Mereka tidak hanya membunuh beberapa binatang buas, mereka bahkan menangkap beberapa Master Gu jalur lurus hidup-hidup. Kebetulan sekali, kelima yang tersisa ini semuanya perempuan. Lihat yang ini, dia terlihat sangat imut. Yang ini juga lumayan. Favoritku adalah yang ini, lihat mulutnya yang mungil dan matanya yang besar. Keempat Gu Master jalur iblis itu menilai gadis-gadis itu dengan rasa sayang yang semakin meningkat. Sebagai tawanan mereka, para Gu Master wanita itu sangat ketakutan. "Apa yang coba kalian lakukan? Aku peringatkan kalian, jangan berpikiran jahat, kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian berhasil." Aku adalah Gu Master dari Spirit Affinity House, pertimbangkan konsekuensinya sebelum bertindak. Menghadapi ancaman para gadis itu, keempat orang cabul itu malah tertawa terbahak-bahak. "Ya, ini yang aku suka ekspresi ini. Teruslah berteriak lebih keras, tidak ada yang akan menyelamatkan kalian. Memangnya kenapa kalau kalian dari Spirit Affinity House? Dulu, kita bahkan mengincar peri Bisia dari Sekte Teratai Surgawi. Sayang sekali orang bernama Fang Zheng itu merusaknya. Kita akan menemukannya dan menyelesaikan masalah ini pada akhirnya." Keempat orang cabul itu perlahan mendekati para tawanan wanita itu sambil terkekeh mesum pada diri mereka sendiri. "Saudara-saudara, apa yang kalian lakukan?" Wang Xiao'er berbicara dari belakang mereka, dia benar-benar bingung. 9 orang lainnya tercengang. Chen Yindao mengerutkan kening. Suasana sebelumnya benar-benar hancur oleh kata-kata Wang Xiao'er. 3 orang cabul lainnya saling memandang, mereka berkomunikasi satu sama lain. Secara halus dan mengangguk, mereka semua adalah orang-orang pemberani yang telah berada di surat perintah penangkapan jalan yang benar selama bertahun-tahun. Mereka menjalani kehidupan yang penuh kekhawatiran dan bahaya. Mereka terbiasa memaksimalkan kebahagiaan mereka tanpa mempedulikan konsekuensinya. Wang Xiao'er akan ditangani nanti juga. Faktanya, menyeret seorang abadi melalui lumpur juga cukup menyenangkan. Ayo kita lakukan itu. Dengan demikian, keempat orang cabul itu mengelilingi Wang Xiao'er. "Oh, adik kecil tidak tahu hal ini. Jangan khawatir, kami para kakak akan mengajarimu. Ayo, ini benar-benar hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Setelah 1 kali mencoba, kau akan ketagihan. Separuh dari pemenuhan hidup ada di sini." Wang Xiao'er mengangguk berulang kali sambil bertanya dengan penuh minat, "Apa yang harus kulakukan?" Si Bao memiliki tubuh berotot dan sifat tidak sabaran. Ia segera menurunkan celananya, "Lakukan ini." Para Master Gu wanita berteriak serempak, beberapa memejamkan mata. "Hehe, Yu Baguang memiliki tubuh ramping," ia juga melepas celananya. Terdengar gelombang teriakan lagi. Fan Chun Yao sedikit lebih gemuk, ia cemberut saat melepas celananya, menunjuk ke bawah, "Lihat." Para tawanan wanita berteriak lebih keras sekarang. Si Bao dan Yu Baguang menatap dengan mata terbelalak. Mereka menunjukkan ekspresi marah tetapi faktanya ada di sini, itu membuat mereka merasa tidak berdaya. Chen Yindao diam-diam menurunkan celananya. Teriakan para Master Gu wanita mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 orang cabul lainnya mengangkat ibu jari mereka serempak, berkata, "Seperti yang diharapkan dari bos kita. Biarkan aku melakukannya juga." Wang Xiao'er bersemangat, dia segera melepas celananya. Para tawanan wanita tersentak pada saat yang sama. Keempat orang cabul besar itu mengalihkan pandangan mereka pada saat yang sama. Lingkungan sekitar menjadi canggung. Si Bao adalah orang yang paling lugas, dia berjalan ke arah Wang Xiao'er dan menepuk bahunya dengan simpati. "Ini bukan salahmu, kamu seharusnya menyalahkan orang tuamu." Fan Chun Yao menghibur. "Jangan khawatir,
Meskipun kamu memiliki fondasi yang buruk, ini juga membuktikan bahwa kamu memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Aku punya banyak cacing Gu, aku bisa membantumu. Yu Baguang menyemangati. Chen Yindao tidak berbicara, dia hanya berpikir dalam hati, Wang Xiaoer ini benar-benar sesuai dengan namanya. Ayo pergi, aku tidak sabar lagi. Si Bao berjalan ke arah para Master Gu wanita. Tidak, jangan datang ke sini. Para Master Gu wanita dengan cepat bergerak mundur, beberapa berwajah pucat, beberapa berwajah merah cerah. Ayo pergi bersama. Fan Chun Yao bertepuk tangan. Tapi mereka tampaknya tidak terlalu bersedia, ini tidak pantas. Wang Xiaoer bertanya dengan lembut. Jangan khawatir, ikuti saja apa yang kami lakukan. Chen Yindao menyemangati Wang Xiaoer. Tepat saat kelima orang itu hendak mengambil tindakan, mereka mendengar dengusan dingin. Seketika, 4 kekejian besar dan Wang Xiaoer berubah menjadi patung yang tidak bergerak. Para tawanan wanita sangat terkejut. Selanjutnya, Zhao Lianyun berjalan keluar dari kabut tebal. Dia datang ke sini untuk mencoba dan menyimpulkan kekuatan Fang Yuan melalui jejak yang ditinggalkannya, tetapi sekarang, suasana hatinya sangat berat. Saat dia hendak kembali, dia menemukan bahwa seorang Gu Master wanita dari Spirit Affinity House telah berada dalam bahaya, dia segera mengambil tindakan. Dengan demikian, 4 Gu Master besar benua tengah berhasil ditaklukkan dengan mudah. Setelah mengungkapkan identitasnya, Zhao Lianyun menyelamatkan para Gu Master wanita ini. Para Gu Master wanita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Gu Master Spirit Affinity House bahkan dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan. Peri Lianyun, keempat Gu Master besar ini telah melakukan banyak tindakan kejam, ini adalah balasan mereka. Orang-orang ini telah berdosa besar, bahkan membunuh mereka adalah hukuman yang terlalu murah. Zhao Lianyun tersenyum, mengambil nyawa mereka benar-benar terlalu baik bagi mereka. Bagaimana kita bisa menegakkan keadilan bagi para wanita yang mereka lukai? Aku punya metode yang bagus, lihat saja. Zhao Lianyun melambaikan lengan bajunya saat kelima pria itu mulai bergerak lagi. Meskipun jaraknya sangat dekat, mereka tidak dapat melihat Zhao Lianyun dan yang lainnya, mereka terjebak dalam ilusi. Cantik, aku datang. Si Bao menerkam Fan Chun Yao. Setelah Fan Chun Yao didorong ke tanah, dia terus tersenyum, kamu benar-benar kasar. Kelima pria itu terjebak dalam perkelahian fisik, terlibat dalam pertempuran yang kacau. Para Gu Master wanita menyaksikan dengan ekspresi tercengang, mereka dengan cepat menjadi merah. Oh surga, seorang gadis menutupi matanya tetapi terus mengintip melalui celah di antara jari-jarinya. Ini menyakitkan mataku. Seseorang tersentak. Posisi ini mungkin. Seorang Gu Master wanita dewasa mencatat pengetahuan ini dalam benaknya. Baiklah, Zhao Lianyun melambaikan lengan bajunya, pergilah bersamaku. Orang-orang ini akan terus melakukan ini sampai binatang buas jiwa memakan mereka atau ketika mereka mati karena kelelahan. Para Gu Master wanita terkejut dengan metode Zhao Lianyun, mereka dengan patuh mengikutinya dan meninggalkan tempat itu. Tetapi bahkan Zhao Lianyun tidak dapat mengantisipasi ini, setelah beberapa menit, benang perak mulai bersinar di sekitar tubuh Wang Xiaoer. Benang-benang perak ini memancarkan cahaya ke sekeliling, menyebabkan kelima orang yang terkunci dalam pertarungan fisik yang intens terbangun, mereka mengingat semua yang terjadi. Keheningan yang mematikan, kami sangat tidak beruntung, seorang wanita abadi benar-benar datang. Fan Chun Yao terkejut dalam hati. Wanita abadi ini terlalu kejam, itu lebih kejam daripada hanya membunuh kita. Ada air mata di mata Yu Baguang saat dia menjambak rambutnya dan berteriak dalam hati. Aku sebenarnya, Chen Yindao tidak lagi memiliki watak seorang pemimpin, matanya kosong, gumamnya sambil berpikir untuk bunuh diri. Si Bao mulai muntah-muntah. Apa yang terjadi, teman-teman? Di tengah keheningan, Wang Xiaoer berbicara dengan ekspresi bingung, mengapa kita berhenti? Mereka berempat terkejut, mereka berbalik untuk melihat Wang Xiaoer yang telanjang, mereka membeku seperti patung. Wang Xiaoer menggaruk kepalanya, saudara-saudara, mengapa kalian melihatku? Oh benar, semua Gu Master wanita itu dibawa pergi. Kupikir mereka akan bermain game dengan kita. Si Bao berhenti muntah, mereka berempat saling memandang dengan diam total. Setelah beberapa saat, Chen Yindao berbicara dengan suara gemetar, saudara Wang Xiaoer, kamu benar-benar pintar.
Wanita-wanita yang kita undang itu adalah penonton. Tidakkah kamu melihat ekspresi mereka? Pikirkanlah, mereka semua bersemangat, sangat bersemangat dan fokus, mereka menonton dengan takjub. Kita membantu orang-orang ini merasakan kegembiraan dan kesenangan, bukankah begitu seharusnya kita sebagai pria bertindak? Seperti yang diharapkan dari bos kita. 3 orang cabul lainnya mengacungkan jempol mereka sebagai tanda setuju. Wang Xiao'er menepukkan tangan dan telapak tangannya saat menyadari, jadi begitulah, saudara-saudara, kalian semua orang baik. Chen Yindao tertawa terbahak-bahak, tentu saja kami baik. Sambil berkata demikian, dia menyeka air matanya. Kemudian, dia berkata, kepada 3 orang lainnya, baiklah, biarlah ini terjadi, jangan beritahu siapapun tentang hal itu. Kami melakukan perbuatan baik tetapi kami tidak akan mempublikasikannya, begitulah cara pria sejati bertindak. 3 orang lainnya mengangguk cepat. Tentu saja, jika mereka membicarakan hal ini, itu akan sangat memalukan, apa yang akan dipikirkan semua orang tentang mereka. Wang Xiao'er bertanya lagi, saudara-saudara, apakah kita masih akan bermain? Suasana membeku sekali lagi. Si Bao mengumpat, bermain pantatku. Bermain apa? Mereka semua sudah pergi, tidak ada yang di sini untuk melihatnya. Yu Baguang menambahkan dengan suara lembut. Setelah dimarahi, Wang Xiao'er merasa cukup senang saat dia tersenyum polos. Oh, baguslah kita berhenti. Saudara Si Bao benar, pantatku masih sangat sakit sekarang. Suasana kembali hening. Si Bao menghantamkan tinjunya ke tanah berulang kali. Yu Baguang menundukkan kepalanya, menggigit bibirnya saat darah mulai muncul. Fan Chun Yao menghantamkan tinjunya ke kepalanya sendiri, mencoba membuat dirinya koma. Chen Yindao menatap Wang Xiao'er dengan mata terbelalak, bibirnya bergetar. Wang Xiao'er menatap Chen Yindao sambil bertanya dengan bingung, Kakak Chen, apakah ada yang ingin kau katakan padaku? Pada saat berikutnya, Wang Xiao'er menyadari, oh, aku mengerti, apakah pantatmu juga sakit? Batuk. Chen Yindao memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Bos. Yang lain yang masih telanjang segera berlari ke arahnya, mencoba membantu Chen Yindao. Chen Yindao kini sangat lemah, dia nyaris tak mampu membuka matanya saat dia berkata lemah, dengan suara hampir terisak, pergi, jangan sentuh aku. Sinar matahari menembus kegelapan, menyinari dunia. Di sebuah lembah dekat pinggiran pegunungan angin kesedihan, Chen Yindao, pencuri barat Yu Baguang, Si Bao, pengganggu selatan, dan Chun Yao, Fan penghambur utara telah terbangun. Mereka duduk di atas batu es, menatap langit sambil berbaring telentang. Mata mereka kosong, tidak ada kehidupan di dalamnya. Sejak cobaan mengerikan di kawah jiwa pembantaian itu, setiap malam, keempat orang jahat dan Wang Xiao'er akan kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka akan terlibat dalam aktivitas yang tak terlukiskan bersama-sama. Keempat orang jahat itu akan kehilangan akal sehat mereka setiap kali. Pada saat mereka bangun, mereka akan menyadari bahwa mereka telah melakukan tindakan yang mengerikan sekali lagi. Meskipun Wang Xiao'er menyingkirkan sebagian dari metode Zhao Lian Yun, sebagian masih tertinggal. Ini kutukan paling kejam di dunia ini. Peri dari rumah kedekatan roh itu terlihat sangat baik dan lembut, tetapi dia benar-benar terlalu kejam, dia jahat sampai ke akar-akarnya. Aku tidak percaya, mungkin aku hanya bermimpi sekarang. Aku akan bangun dari mimpi burukku suatu hari nanti, kan? Aku orang yang hebat, bagaimana mungkin aku melakukan sesuatu yang memalukan seperti itu? Aku telah mengecewakan langit dan bumi, aku telah mengecewakan orang tuaku, aku telah mengecewakan diriku sendiri. Keempat orang cabul itu terdiam di luar tetapi mereka semua menangis dalam hati mereka, merasakan kesedihan dan kemarahan, penyesalan dan rasa sakit. Wang Xiao'er berjalan keluar dari rumah Gu saat ini. Dia baru saja bangun, dia menggosok matanya dan menatap mereka, bertanya dengan khawatir, saudara-saudara, mengapa kalian bangun pagi-pagi sekali? Kalian semua telanjang di luar, kalian mungkin masuk angin. Tubuh keempat orang cabul itu bergetar hebat. Mereka berbalik dan menatap Wang Xiao'er, menunjukkan emosi yang rumit di wajah mereka. Di satu sisi, mereka memuja Wang Xiao'er, karena metode Zhao Lian Yun, jika bukan karena dia, mereka pasti sudah mati. Kelelahan, mereka sekarang percaya pada identitas Wang Xiao'er, hanya seorang abadi yang bisa menghilangkan metode abadi lainnya. Namun di sisi lain,
mereka membenci Wang Xiao'er. Sejak mereka menyelamatkannya, tidak ada hal baik yang terjadi. Mereka tidak hanya kembali dari pegunungan angin kesedihan dengan tangan hampa, mereka bahkan menerima penghinaan terbesar dalam hidup mereka. Setelah lama terdiam, bos mereka Chen Yindao berbicara dengan getir, "Saudaraku, kamu sudah bangun." "Ya, latihan kita tadi malam terlalu intens, aku tidur sangat nyenyak." Wang Xiao'er tersenyum polos, "Akhir-akhir ini, aku mulai merasakan kesenangan dari ini. Saudara-saudara, apa yang kamu katakan sebelumnya masuk akal juga." Tubuh keempat orang cabul besar itu bergetar lagi. Mereka berempat saling berpandangan, merasakan ketakutan dan kengerian di mata masing-masing. Orang macam apa yang sebenarnya kita selamatkan? Mungkin dia punya kemampuan untuk mengangkat kutukan kita, tetapi dia sengaja memilih untuk tidak melakukannya. Ini adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Apakah dia benar-benar amnesia, atau dia berpura-pura? Jika aku juga menyukai pria, sebagai makhluk abadi, aku mungkin ingin bermain-main di dunia fana juga. Keempatnya merasa lebih takut saat memikirkannya. Mereka ingin menjauh dari Wang Xiao'er, tetapi mereka tidak bisa melakukannya lagi. Setiap kali kutukan itu aktif, mereka membutuhkan Wang Xiao'er untuk menghilangkannya. Jika mereka pergi, mereka mungkin akan mati pada malam berikutnya. Jadi, mereka berempat harus membuat Wang Xiao'er bahagia, sehingga dia akan menyingkirkan bahaya yang mematikan ini bagi mereka. Serius, situasi apa ini? Chen Yindao ingin menangis tetapi dia harus tersenyum paksa. "Xiao'er, ini bukan apa-apa, kita menikmati berkat dan menanggung kemalangan bersama, kita adalah saudara." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Chen Yindao menatap ketiga lainnya. Mereka harus menahan perasaan jijik saat mereka berbicara dengan setuju juga. "Memang, ini adalah persaudaraan kita. Kalau tidak, mengapa ada pepatah tentang hubungan persaudaraan? Kita memang ditakdirkan untuk bertemu, sebagai kakak laki-lakimu, kita harus menjagamu." Wang Xiao'er tersenyum dan mengangguk, "Sungguh beruntungnya aku bertemu dengan kalian, saudara-saudara. Tidak, ini adalah kemalangan terbesar dalam hidupku." Mereka berempat berteriak dalam hati. Wang Xiao'er menambahkan, "Ayo kita terus bermain malam ini. Jangan ingatkan aku, dasar bajingan." Mereka berempat berteriak dalam hati mereka. Ketika Wang Xiao'er pergi, mereka berempat berkumpul di siang hari. "Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kita tidak bisa menjalani hidup seperti ini. Teman-teman, apakah menurutmu Wang Xiao'er benar-benar kehilangan ingatannya atau dia berpura-pura? Kita perlu mengujinya. Tangkap beberapa wanita fana malam ini. Tidak peduli apapun, kita harus memberitahu Wang Xiao'er bahwa kita adalah orang normal. Jika dia benar-benar kehilangan ingatannya, kita akan membuatnya kembali normal. Jika dia berpura-pura, kita akan memastikan dia tidak bisa menahan diri lagi." Keempat makhluk cabul itu berteriak serempak, mereka menjadi gila akhir-akhir ini. Cara ini memang berisiko, tetapi meskipun mereka membuat Wang Xiao'er yang abadi marah, kematian tetap merupakan hadiah yang bagus saat ini. Pada malam hari, keempat makhluk cabul itu menangkap lebih dari selusin wanita fana. Semua wanita itu dibawa ke rumah Gu. Wang Xiao'er sedikit bersemangat, "Saudara-saudara, kalian telah bekerja keras untuk mengundang begitu banyak hadirin malam ini. Saudara-saudara, biarkan kami mengajarimu sesuatu malam ini." Chen Yindao menepuk bahu Wang Xiao'er sambil berkata dengan sungguh-sungguh, "Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mempelajarinya. Aku akan mendengarkan dengan sepenuh hati." Wang Xiao'er mengepalkan tangannya, menunjukkan ekspresi gembira. Namun kenyataan masih saja kejam bagi mereka. Ketika aktivitas mereka mencapai tahap klimaks, keempat orang cabul itu terkejut saat mengetahui mereka tidak dapat melakukannya. "Cepat, putar tubuhmu sekarang." "Oh, mengapa ini terjadi? Aku sebenarnya tidak merasakan apapun terhadap wanita. Wah, mengapa aku merasa lebih bersemangat dan senang saat melihat pria sekarang?" Keempat pria itu ingin melawan tetapi kutukan itu aktif pada saat berikutnya. Para tawanan wanita terkejut melihat pertarungan 5 pria itu adalah pertarungan klimaks, beberapa dari mereka sangat bersemangat sementara yang lain merasa kecewa. Beberapa bahkan ingin bergabung tetapi terlempar dengan satu tamparan. Kejadian ini merupakan pukulan telak bagi keempat orang cabul itu. "Ayo bunuh diri, ini bukan kehidupan yang bisa kita jalani. Hidup lebih buruk daripada mati, aku lebih baik mati sekarang. Adakah yang bisa membunuhku?"
Keluarlah sekarang. Keempatnya sudah muak dengan hidup, mereka lesu dan putus asa sepanjang waktu. Seolah mengabulkan keinginan mereka, tak lama kemudian, para Gu Master jalur lurus datang mengejar mereka. Kami akhirnya menemukanmu. Beraninya kau mengincar murid Spirit Affinity House kami, apa kau benar-benar berpikir kami akan membiarkanmu pergi? Qin Juan berkata dengan marah, menyerang keempat orang cabul itu. Keempat orang cabul itu putus asa dan merasa hidup tidak layak dijalani. Setelah meninggalkan pegunungan angin kesedihan, mereka tidak repot-repot menyembunyikan jejak mereka. Mereka tidak lagi waspada seperti biasanya. Setelah mendengar bahwa mereka masih hidup, Zhao Lianyun merasa sedikit tertarik. Dia mewariskan misi sekte untuk membunuh orang-orang ini dan menyelidiki kebenarannya. Qin Juan dekat dengan Feng Jinhuang, tetapi dia tidak tahu bahwa misi yang membawa hadiah besar ini didaftarkan oleh Zhao Lianyun. Gu Master Spirit Affinity House yang ditangkap di kawah jiwa pembantaian sebelumnya dekat dengannya. Jadi, dia mengambil misi ini. Keempat orang cabul itu berteriak tidak ingin hidup setiap hari, tetapi pada saat krisis, mereka meledak dengan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Selama setengah bulan, mereka bertarung hampir 10 kali. Qin Juan memiliki tingkat kultivasi peringkat 5, dia menekan mereka berlima. Meskipun keempat orang cabul itu adalah Gu Master jalur iblis yang terkenal di benua tengah, mereka hanyalah kultivator iblis yang diizinkan hidup oleh 10 sekte kuno besar. Kultivator iblis ini berguna dalam melatih pengikut sekte mereka, oleh karena itu, mereka memanfaatkan orang-orang ini untuk bertindak sebagai ujian bagi anggota mereka. 10 sekte kuno besar tidak mempermasalahkan karakter-karakter kecil seperti 4 kecabulan besar, sehingga mereka diizinkan untuk menimbulkan kekacauan di benua tengah dan berhasil bersembunyi dari penangkapan. Namun situasinya berbeda sekarang, Dewa Gu Zhao Lianyun telah mengirim misi, pasukan yang mengejar mereka berbeda dari biasanya. 4 kecabulan besar melarikan diri bersama Wang Xiaoer saat mereka mencoba membuat rencana. Kita tidak bisa tinggal di benua tengah lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa pergi ke tempat lain, bos, Anda dapat memutuskan untuk kita. Chen Yindao merenung, dataran utara berbahaya dan kekurangan sumber daya, kita tidak bisa pergi ke sana. Meskipun Laut Timur kaya, jalan yang benar sedang berperang melawan manusia-manusia varian itu terlalu berbahaya. Gurun Barat penuh dengan gurun, dan lingkungannya buruk. Mari kita pergi ke perbatasan selatan sebagai gantinya. Baiklah. Kita akan pergi ke perbatasan selatan. Perbatasan selatan, bawah tanah. Menurut Lu Weiyin, seharusnya di sini. Menemukannya. Fang Yuan masuk jauh ke bawah tanah, tiba-tiba, matanya bersinar saat ia menemukan sasarannya. Ia melihat bahwa di dinding parit bumi kecil ini, terdapat padang rumput merah muda. Setiap rumput berwarna merah muda, bergerak tanpa angin. Melihat rumput itu, masing-masing tipis dan panjang, menyerupai bulu. Ini adalah rambut janin mimpi bumi, Meng Qiuzhen, keluarlah. Fang Yuan membuka pintu lubang abadi miliknya saat klon mimpi murni keluar. Meng Qiuzhen melirik dan memujinya saat ia mengambil tindakan, menggunakan metode jalur mimpi untuk menyimpan rambut janin mimpi bumi dengan hati-hati. Setelah Fang Yuan memperoleh warisan sejati bumi surga dari perbatasan selatan, ia memperoleh banyak gu abadi jalur bumi. Ia juga memiliki metode untuk mencari bahan abadi di bawah tanah dan kemampuan untuk mengendalikan bumi terbang. Surga manusia jamur telah ada di perbatasan selatan untuk waktu yang lama. Setelah puluhan generasi terkumpul, mereka menemukan banyak harta karun jauh di bawah perbatasan selatan. Di antara harta karun itu, Fang Yuan menemukan beberapa lokasi dengan bahan abadi jalur mimpi. Rambut janin mimpi bumi hanyalah salah satunya. Material gu dan cacing gu jalur mimpi telah muncul di dunia sejak lama, misalnya, token mimpi Fang Yuan dan pohon buah mimpi musim semi yang ditemukan Boking dan Moyao. Ini seperti bagaimana cacing gu jalur air dan material ada selama era Renzu, tetapi jalur air hanya diciptakan oleh Suini dari benua tengah, pendiri rumah afinitas roh, selama era kuno abad pertengahan. Jalur mimpi serupa, meskipun jalur mimpi belum diciptakan secara resmi, cacing gu jalur mimpi dan material yang ada dalam sejarah telah muncul. Namun, jalur mimpi berbeda dengan jalur air. Jalur mimpi akan mengalami pertumbuhan yang pesat di masa mendatang. Saat itu, 5 wilayah dan 2 surga akan dipenuhi alam mimpi. Karena material gu jalur mimpi akan sangat mudah diperoleh, dan karena banyak kultivator gu dapat menggunakannya,
jalur mimpi akan berkembang pesat sebagai sebuah jalur. Master Gu jalur mimpi yang tak terhitung jumlahnya akan mengolah lebih banyak material Gu jalur mimpi untuk memurnikan lebih banyak cacing Gu jalur mimpi, mendorong perkembangan jalur mimpi ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Yang Mulia Abadi Mimpi Agung benar-benar muncul, maka jalur mimpi akan mencapai puncak popularitasnya dalam sejarah. Karena itu, Fang Yuan tidak terkejut bahwa beberapa material abadi jalur mimpi disembunyikan. Meng Qiuzhen berhasil mengambil rambut janin mimpi bumi, ia kembali ke dalam lubang abadi kedaulatan Fang Yuan. Selanjutnya, Fang Yuan pergi ke lokasi lain, ada banyak bunga mimpi 9 nada di sana. Meng Qiuzhen memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Di satu sisi, ia harus mengatur gerakan pembunuh jalur mimpi, di sisi lain, ia harus menanam sumber daya dan mengembangkan lubang abadi miliknya. Menurut rencana Fang Yuan, setelah material abadi jalur mimpi ini berhasil diambil, Meng Qiuzhen akan memiliki seperangkat metode jalur mimpi yang lengkap. Pada saat itu, ia akan menggantikan tubuh utama Fang Yuan dan menginvestasikan dirinya untuk menjelajahi alam mimpi. Untuk bermain aman, Meng Qiuzhen akan terlebih dahulu menggunakan alam mimpi jiwa spektral sebelum pindah ke alam mimpi bumi surga, untuk berjaga-jaga jika ada jebakan. Meskipun ini sangat tidak mungkin, Fang Yuan tetaplah orang yang waspada. Baiklah, nomor 3, sekarang kau boleh membuka matamu. Suara melengking terdengar di sampingnya. Cacing Gu yang menekan Meng Qiuzhen telah disingkirkan. Meng Qiuzhen membuka matanya dan mendapati bahwa ia berada di sebuah gua yang gelap. Meng Qiuzhen berlutut di tanah, di depannya ada seorang lelaki tua. Lelaki tua itu bersuara tajam, wajahnya tertutup cat, ia memancarkan perasaan yang aneh dan dingin. Ini adalah pemimpin wajah terlukis, lelaki tua berhati licik. Meng Qiuzhen berpikir, tidak kusangka aku akan bertemu dengan orang legendaris dari 100.000 tahun yang lalu. Memang, Meng Qiuzhen sedang menjelajahi alam mimpi sekarang. Alam mimpi ini secara alami berasal dari jiwa spektral. Lelaki tua berhati licik dalam mimpinya adalah seorang kultivator jalur kebijaksanaan dan jalur transformasi. Ia adalah orang legendaris yang ada di antara era jiwa spektral dan bumi surga 100.000 tahun yang lalu. Ia juga merupakan pencipta organisasi jalur iblis, yang disebut wajah terlukis. Organisasi ini seperti Zombie Alliance dan Shadow Sect, organisasi besar yang mencakup kelima wilayah, sesuatu yang jarang terlihat dalam sejarah. Semua anggota organisasi melukis wajah dengan berbagai warna untuk membedakan status mereka yang berbeda-beda. Painted Faces adalah organisasi pembunuhan, membunuh Gu Masters adalah hal yang biasa, ketika mereka berada di puncak, mereka bahkan memiliki ahli Gu Immortal, selama harganya dibayar, mereka dapat membunuh Gu Immortals untuk pelanggan mereka. Meng Qiuzhen telah memasuki alam mimpi ini untuk waktu yang lama, ia naik dari posisi awal 108 ke posisi ketiga. Menurut naluriku, jika aku bisa menjadi posisi nomor 1 dalam organisasi, aku akan melewati alam mimpi ini. Meng Qiuzhen sangat yakin, naluri master jalur mimpinya telah memberitahunya jawabannya. Si tua licik hati mengeluarkan 3 cacing Gu. Nomor 3, kau ingin menjadi nomor 2, tetapi itu tidak akan mudah. Ada 3 cacing Gu di sini, pilih satu. Masing-masing berisi rincian misi. Meng Qiuzhen diam-diam mengaktifkan kupu-kupu mimpi Gu abadi. Hampir semua cacing Gu dari jalur lain tidak dapat digunakan secara bebas di alam mimpi, tetapi cacing Gu jalur mimpi tidak dibatasi. Setelah kupu-kupu mimpi Gu abadi ditanamkan dengan esensi abadi, ia menghilang dari dalam lubang abadi Meng Qiuzhen. Meng Qiuzhen pertama-tama mengarahkan pandangannya pada cacing Gu di sebelah kiri. Pada saat berikutnya, ia melihat bahwa setelah ia memilih cacing Gu, ia mengalami kejang, air liur keluar dari mulutnya, ia meninggal di tempat. Meng Qiuzhen menarik kembali pandangannya saat pemandangan itu menghilang, ia melihat cacing Gu di tengah. Pada saat berikutnya, ia melihat pemandangan lain. Setelah mengambil cacing Gu kedua, Patua licik tiba-tiba menyerang. Dengan suara keras, telapak tangannya menghantam dada Meng Qiuzhen. Meng Qiuzhen tertangkap basah, tulang rusuknya patah, jantungnya pecah, matanya melotot saat dia tewas di tempat. Patua licik mencibir, jadi kau mata-mata itu, kau mengejar cacing Gu ini, tanpa mengetahui jebakan yang kubuat, aku sudah memberikan beberapa informasi palsu untuk mengelabui mata-mata dari jalan yang benar itu. Meng Qiuzhen mengalihkan pandangannya. Jelas, 2 cacing Gu pertama tidak dapat dipilih, tetapi yang ketiga mungkin juga tidak benar.
Meng Qiuzhen ingin terus memeriksa tetapi Patua licik mendesaknya. Cepat pilih, apa yang kau tunggu? Meng Qiuzhen tahu bahwa organisasi wajah lukis ini gelap dan kejam, mereka tidak menghargai nyawa manusia. Jika dia menunggu lebih lama, Patua licik akan mengaktifkan cacing gu di tubuhnya dan dia akan dihukum. Dia mungkin menderita luka berat atau bahkan mati di tempat. Dengan demikian, Meng Qiuzhen tidak menggunakan gu abadi kupu-kupu mimpi lagi. Ia segera berbicara dan memilih cacing gu ketiga. Untuk sesaat, ekspresi rumit muncul di wajah si tua licik hati. Setelah terdiam beberapa saat, si tua licik hati mengangguk, kau memilih gu. Yang paling tepat untukmu, tampaknya keberuntunganmu tidak buruk. Mungkin kau bisa mendapatkan beberapa keuntungan di sana, kau bahkan mungkin bisa kembali hidup-hidup. Sambil berkata demikian, si tua licik hati melangkah beberapa langkah dan membuka pintu di belakangnya. Setelah membuka pintu ini, kau akan memasuki sebuah terowongan, kau harus berjalan cepat, jangan berhenti, jika tidak terowongan itu akan menelanmu. Setelah melewatinya, kau akan mencapai suatu tempat, di sana, berusahalah sebaik mungkin untuk bertahan hidup. Jika kau dapat menemukan jalan kembali dan bertemu denganku sekali lagi, kau akan mendapatkan posisi nomor 1 di organisasi kita. Baik, Tuan. Meng Qiuzhen segera bangkit, mendorong pintu hingga terbuka dan memasuki terowongan. Terowongan ini cukup unik, bentuknya bundar tetapi dinding bagian dalamnya terbuat dari daging dan darah. Ada sedikit getaran di dalamnya karena asam lambung terus mengalir keluar. Meng Qiuzhen mengaktifkan metode pertahanan orang ini tetapi masih merasakan tekanan yang dalam. Seperti yang dikatakan si tua licik hati, jika dia tinggal terlalu lama, dia mungkin benar-benar akan dicerna. Dia dengan cepat melewati terowongan daging yang menyeramkan dan basah saat dia tiba di dunia yang luas. Di dalam hutan primitif, binatang buas meraung saat burung-burung aneh menggeram. Jauh di sana, dua kelompok manusia binatang sedang bertarung. Meng Qiuzhen berbalik dan melihat ke belakang, terowongan itu telah menghilang, dia hanya melihat dinding gunung biasa. Meng Qiuzhen terguncang dalam hati, untuk memastikan bahwa ia dapat menjelajahi alam mimpi secara efisien, tubuh utamanya telah memberinya banyak rincian sejarah, terowongan itu benar-benar usus katak iblis rakus. Ini adalah tempat di mana Reckless Savage Demon Venerable meninggalkan warisan sejatinya, Myriad Beast Fusion Color Heaven. Beberapa hari kemudian, alam mimpi menghilang. Meng Qiuzhen memiliki ekspresi lelah saat ia mulai memeriksa perolehannya. Tingkat pencapaian jalur transformasi dan jalur kebijaksanaan meningkat. Tidak buruk, Meng Qiuzhen agak puas. Lupakan jalur transformasi, tetapi tingkat pencapaian jalur kebijaksanaannya benar-benar membutuhkan dorongan. Terutama ketika Fang Yuan mengetahui keberuntungannya sendiri, dan fakta bahwa Star Constellation Immortal Venerable kemungkinan besar telah bangkit kembali. Myriad Beast Fusion Color Heaven yang sebenarnya secara alami luas dan tak terbatas, tetapi Meng Qiuzhen hanya berada di alam mimpi. Meng Qiuzhen memiliki perlindungan Immortal Gu Baju Zirah Mimpi, dan juga Immortal Gu Penciptaan Mimpi dan Immortal Gu Kupu-Kupu Mimpi sebagai metode. Khususnya Dream Butterfly Immortal Gu, meskipun itu adalah cacing gu investigasi, penggunaannya dalam menjelajahi alam mimpi melampaui Dream Armor dan Dream Creation. Tingkat pencapaian Master Jalur Mimpi memberinya naluri. Ketika naluri bekerja, Meng Qiuzhen akan menggunakannya untuk menemukan jawaban yang benar dengan cepat. Ketika naluri tidak bekerja, maka Meng Qiuzhen akan menggunakan Dream Butterfly Immortal Gu untuk meramalkan kemungkinan masa depan alam mimpi dan menghindari bahaya. Ia akan dengan cepat menemukan metode yang paling tepat. Seperti bagaimana Meng Qiuzhen menggunakan Dream Butterfly Immortal Gu di depan Sli Heart Old Man sebelumnya untuk mengetahui pilihan yang benar, di masa lalu, Fang Yuan harus mengujinya satu persatu. Jika ia salah memilih, jiwanya akan terluka, ia akan membuang-buang waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan memulai kembali alam mimpi dari awal lagi. Meskipun Meng Qiuzhen hanya memiliki tingkat kultivasi peringkat 6, efisiensinya dalam menjelajahi alam mimpi berkali-kali lipat dari tubuh utama Fang Yuan. Perbatasan Selatan, 4 kecabulan, besar benua tengah dan Wang Xiaoer dipaksa putus asa oleh Qin Juan. Ada lubang pembuangan di belakang mereka. Jangan ke sini, kalau tidak, kita akan melompat. Teriak Wang Xiaoer dengan cemas. Qin Juan tersenyum dingin sambil berjalan mendekat, kalau begitu lompat saja, kau akan mati jika melakukannya. Di belakangmu ada Sun Moon Sin Hole di perbatasan selatan, lubangnya sangat dalam, bukan hanya Gu Master, bahkan Gu Immortal pun tidak bisa menjelajahinya dengan mudah.
Jika kau melompat, kau pasti akan mati. Keempat orang biadab itu saat ini terluka, mereka menggertakkan gigi. Qin Juan, kami akan mengingatmu, dasar orang gila. Kami sudah melarikan diri ke perbatasan selatan, tetapi kau malah mengejar kami sampai ke sini. Apa yang kau cari? Meskipun kami menangkap Master Gu wanita dari rumah afinitas roh, tidak peduli apapun hubungannya denganmu, kami sama sekali tidak menyentuhnya. Qin Juan, kau menerima misi sekte untuk membunuh kami. Tetapi jika kami mati seperti ini, kau juga tidak akan bisa melaporkan misimu dengan mudah, kan? Chen Yindao tiba-tiba berkata dengan tatapan dalam. Gerakan Qin Juan terhenti sejenak. Namun, sesaat kemudian, ia menyadari bahwa musuh sedang mencoba menyelidikinya. Dan ia pun tertipu, beberapa informasi bocor dari tindakan ini. Qin Juan menyembunyikan rasa malu di hatinya saat ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Melihat orang-orang yang kala ini, ia berkata dengan arogan dengan sengaja, aku tidak bisa melaporkannya. Membunuhmu adalah bukti terbaik yang kubutuhkan. Namun, bukan berarti aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Serahkan semua cacinggu milikmu dan menyerahlah. Jika aku membawamu kembali ke benua tengah, kau masih akan memiliki kesempatan untuk hidup. Chen Yindao mencibir, kami tahu tentang kejahatan yang telah kami lakukan. Setelah Nona Qin Juan mengatakan itu mengonfirmasi dugaanku. Qin Juan juga mencibir, jadi bagaimana jika kamu menebaknya? Bisakah kamu membalikkan ini? Apakah kamu masih punya kesempatan? Ekspresi aneh muncul di wajah Chen Yindao, sebenarnya, kami masih punya harapan. Saudara Wang Xiao'er, kami akan bergantung padamu sekarang. Sambil berkata demikian, dia mendorong Wang Xiao'er, yang bersembunyi di belakang, ke depan. Wang Xiao'er terkejut, saudara-saudara, aku bukan Master Gu. Qin Juan juga merasa bingung, dia telah bertarung dengan 4 orang cabul besar selama ini, dia tahu bahwa Wang Xiao'er adalah manusia biasa. Mencoba menggertak dan bertindak misterius. Qin Juan hendak menyerang, tetapi pada saat berikutnya, terjadi ledakan keras. Arus udara yang besar melonjak saat angin bertiup kencang. Wang Xiao'er, Qin Juan dan yang lainnya yang berada di dekat lubang pembuangan terkejut, mereka terlempar ke udara oleh arus sebelum jatuh dengan keras. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut. Selanjutnya, sosok seorang Master Gu perbatasan selatan bergerak mengikuti arus ini saat ia terbang ke langit. Kong Ritian, jangan berpikir untuk pergi. Master Gu yang mendarat di tanah pertama adalah Kong Ritian dari jalur iblis. Ia melarikan diri bahkan tanpa berbalik saat ia berteriak, Wu Ji, kau adalah pemimpin klan Wu, namun kau tidak menepati janjimu. Wu Ji mengejarnya sambil berteriak, apa gunanya menepati janjiku kepada bajingan jalur iblis sepertimu, tinggalkan cacinggu dari warisan sejati Seng Tian. Selanjutnya, Sang Xin-Chi, Xiao Yan, Master Palsu, Tai Ruonan, Yi Chong dan yang lainnya juga turun dari langit. Kejar dia, jangan biarkan dia lolos. Itu adalah warisan sejati Gu Immortal. Saat kelompok itu mengejar, awan debu tercipta di sepanjang jalan. Qin Juan, Wang Xiao'er, dan yang lainnya tercengang. Melihat bahwa dia akan ditangkap, Kong Ritian berteriak pada Qin Juan. Dan yang lainnya, orang-orang di depan, siapapun yang dapat membantuku melarikan diri akan berbagi warisan sejati Gu Immortal ini denganku. Qin Juan dan yang lainnya mendengar ini. Mata mereka bersinar terang, kalian tidak dapat melarikan diri, semuanya milik klan Wuku. Wu Ji sangat marah, dia melompat ke udara, kedua tinjunya terkepal, dia mengangkatnya di atas kepalanya saat dia mengaktifkan jurus pembunuh yang mematikan, ledakan, saat dia mendarat di tanah, dia menghantam, tanah berguncang, batu-batu terlempar, kekuatan getaran yang besar menyebar ke sekeliling dengan cepat, tidak ada yang bisa menghindarinya tepat waktu, mereka dengan cepat memasang pertahanan mereka dengan panik. Qin Juan dan yang lainnya juga terlibat, ekspresi mereka berubah. Wu Ji adalah ahli nomor 1 di dunia Master Gu perbatasan selatan saat ini.